Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Diaken Ivan C. Momot. Jemaat mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya yang besar atas kita. Ya Tuhan, siapakah yang boleh diam di dalam kemah-Mu? Dia yang berlaku tidak bercela dan melakukan yang adil. Ya Tuhan, siapakah yang boleh naik ke gunung kudus-Mu? Dia yang berkata jujur dan benar dari hatinya yang tulus. Jemaat, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam nyanyian Mazmur. Bacaan Mazmur diambil dari Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Sebab sesaat saja ia murka, sepanjang malam ada tangisan. Jemaat mari menyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2. Jemaat, mari kita masuk dalam pembacaan nyanyian Mazmur. Bacaan Mazmur malam ini diambil dari Mazmur 30 ayat 5 dan 6. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya. Dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, Tetapi seumur hidup ia murah hati. sepanjang malam ada tangisan. Menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Jemaat dipersilakan dulu kembali. Jemaat penyanyi dari Kidung Jemaat 51 bait 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Jemaat, mari kita masuk ke pemberitaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Diaken Ivan Momot.
Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan merenunginya. Tapi sebelum itu kita persiapkan hati kita berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena oleh kasih dan kemurahan Engkau saja Tuhan, Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Dan di malam hari yang indah ini Tuhan, kami mau bersahati membaca sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman ini dapat kami baca dan kami lakukan dalam hidup beriman hari lepas hari. Haleluya, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Hosea 11. Kitab Hosea 11 ayat yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang mengatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari yang indah ini kita boleh bersyukur bersama-sama karena masih diberi kesempatan untuk kita bisa mengikuti ibadah rumah tangga di rumah kita masing-masing secara daring. Dan pada bacaan kali ini teks Hosea 11 ayat 5 sampai ke-7 adalah bagian dari pasal ke-11 secara keseluruhan yang mengisahkan tentang pengingkaran bangsa Israel terkait latar belakang sejarah dan juga asal-usulnya sebagai bangsa dan umat pilihan Allah. Israel sebagai bangsa yang kecil sebenarnya bisa mempunyai nama besar dan disegani bangsa-bangsa di sekitarnya yang lebih besar. Itu semua karena Tuhan yang memberi semuanya kepada bangsa Israel. Namun hingga pada masa Hosea ini, bangsa Israel kembali melupakan Tuhan. Kalau bicara bangsa Israel yang melupakan Tuhan, rasanya kita sudah sering, karena bangsa Israel sering kali terjerumus jatuh ke dalam dosa, kemudian bertobat, balik lagi, terjerumus lagi ke dalam dosa dan bertobat. Tapi pada malam hari ini Tuhan mau menunjukkan ketetapannya kepada bangsa Israel. Meski Israel ini diibaratkan sebagai anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau memukul mereka, menghajar mereka agar bangsa Israel menjadi sadar. Di sini di bacaan Hosea 11 ayat 5 sampai 7, Tuhan membuat bangsa Israel menjadi tertekan baik secara politik dan juga tertekan secara batin ketika mereka harus dikungkung dan diserang oleh bangsa Asyur yang saat itu tumbuh menjadi bangsa yang besar dan begitu ganas bagi bangsa-bangsa lain. Dan bangsa Asyur yang besar itu, mereka membuat Israel menjadi tertekan dan menjadi ancaman terhadap Israel yang dalam hal ini dipahami sebagai hukuman Tuhan atas ketidaksetiaan Israel kepada Tuhan. Pada malam hari ini, Majelis Sinode terkait dengan bacaan ini
mau berbicara tentang temanya itu membelakangi Tuhan, hukuman. Jadi tema dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban ini memang secara tegas menggambarkan sikap Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Jadi Tuhan mau bilang bahwa ketika kita membelakangi Tuhan, akan ada hukuman yang akan menjadi konsekuensinya. Jika kita urutkan lagi per ayat, kita bisa tahu bahwa keputusan Tuhan untuk membuat bangsa Israel menjadi menderita pada saat itu sudah jelas. Dimulai dari ayat yang kelima, bercerita tentang keputusan Tuhan yang menghukum Israel, di mana Hosea menyampaikan akibat dari sikap Israel yang tidak mau bertobat. Tuhan membiarkan Israel kembali seperti di zaman pembuangan saat itu, saat terusir di Mesir. Hal ini karena bangsa Israel terus-menerus menyembah Baal dan bukan Tuhan, yang mereka tahu bahwa Tuhanlah yang selalu menuntun mereka keluar dari Mesir, dan mereka selalu diberkati dalam setiap langkah perjalanannya. Lanjut di ayat 6 menjelaskan bentuk hukuman yang dialami oleh Israel, yaitu peperangan yang sangat mencekam. Dan di ayat yang ketujuh, di sini secara terang-terangan Tuhan mau menjelaskan rasa kecewanya kepada bangsa Israel. Tuhan baper, istilahnya seperti anak zaman sekarang, bawa perasaan bahwa Tuhan itu memang Allah yang cemburu. Seperti Keluaran 34 ayat ke-14, Israel ini bebal karena sudah begitu berat dihukum Tuhan. Israel tidak mau bertobat, dan tetap saja mereka menyembah Baal dan berhenti meninggikan nama Tuhan. Israel benar-benar menjadi sombong dan lupa diri, dan menganggap semua keberadaan mereka sampai saat itu adalah karena kehebatan mereka, dan melupakan Tuhannya. Sama halnya dengan kehidupan kita saat ini. Setiap orang, organisasi, ataupun juga bangsa tentu memiliki latar belakang, asal-usul, dan juga sejarah. Ingatan yang baik terhadap asal-usul kita, sejarah kita, latar belakang kita, diri kita akan membuat kita tidak serta-merta menjadi sombong dan angkuh, seperti Israel di bacaan tadi. Perlu dicatat, tidak ada keberhasilan atau pencapaian yang diraih tanpa bantuan orang lain dan dukungan orang-orang di sekitar kita tentu saja. Kita bisa lihat pengusaha yang sukses, tentu di balik kesuksesannya ada loyalitas karyawan. Anak-anak murid yang pintar, tentu ada guru-guru yang mendidik dengan sabar. Rumah tangga yang harmonis dan diberkati, itu semua karena suri toladan dari orang tua. Juga gereja yang bertumbuh, itu semua karena jemaat-jemaat yang bersahati untuk selalu menopang satu sama lain. Tentu saja di atas semuanya itu, dukungan orang lain yang mendukung kita hingga menjadi besar atau sukses atau hebat, itu semua karena campur tangan Tuhan saja. Tuhan yang menuntun dan memberkati, sehingga setiap langkah akan selalu diberkati dan tidak menyeleweng dari jalannya. Lalu bagaimana sikap Tuhan terhadap kita yang mungkin sering seperti Israel berpaling daripadanya dan menjadi tidak setia? Jawabannya, Allah Bapa tidak pernah sekalipun putus asa menghadapi kesetiaan kita. Ia tidak pernah kekurangan cara. Dia selalu punya cara untuk menyadarkan kita
dan menyelamatkan kita sebagai anak-anaknya. Dan puncak kesabaran atau puncak kasih Tuhan kepada kita atas dosa-dosa kita itu bentuk pengorbanan anaknya yang tunggal, yaitu penyaliban Yesus Kristus yang rela mati tersalib untuk menggantikan kita agar kita terbebas dari dosa sehingga kita selamat. Dari perenungan kita di malam hari ini, ada 3 hal yang bisa kita ingat dan aplikasikan dalam kehidupan pribadi dan juga di keluarga kita. Yang pertama, cara orang beriman ketika menghadapi cobaan dan pergumulan hidup, kita harus tetap senantiasa berdoa, setia kepada Tuhan, dan ketika kita salah, kita harus sadar dan kemudian langsung berpaling kepada Tuhan, datang kepadanya mengaku dosa dengan segala kerendahan hati. Jika kita merasa Tuhan jauh dari kita, jangan-jangan bukan Tuhan yang jauh, tapi justru kita yang memang tidak punya kedekatan secara intim dan erat kepada Tuhan. Sebaiknya koreksi diri kita, jangan terus-menerus menyalahkan Tuhan ketika kita keluhkan segala macam problem dalam kehidupan kita dan keluarga. Kita kesusahan, kita ditimpa berbagai masalah. Jangan-jangan bukan Tuhan yang jauh, tapi kita yang menjauh dari kasih Tuhan. Untuk itu segera sadar, kita kembali padanya dan mendekatkan diri mengaku dosa kepada Tuhan. Yang kedua, ingat selalu kasih Tuhan, karena dari semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita sampai pada saat ini itu begitu banyak, Bapak Ibu. Kita bisa mengingat hal-hal yang terkecil sampai dengan hal-hal yang terbesar, supaya kita tidak lupa diri dan sadar kita ada sampai saat ini itu semua karena kemurahan Tuhan. Lalu mungkin kita saat ini sedang bergumul di tengah kondisi yang susah, di mana Tuhan saat ini di kondisi sulit yang tengah menimpa kita dalam situasi ekonomi yang tidak menentu akibat COVID-19 saat ini. Di mana Tuhan? Permasalahan ini bukan menjadi permasalahan di keluarga kita saja, tapi juga di negara ini dan juga di negara-negara lain di dunia. Semua merasakan hal yang sama, Bapak Ibu. Ketika kita mengeluh, mungkin ada rumah tangga lain, ada pribadi-pribadi lain yang mengeluhkan hal yang sama. Hampir semuanya mengalami masalah ini, kesulitan, resesi ekonomi. Tapi untuk itu, kita harus senantiasa mengucap syukur dari hal-hal terkecil yang sudah kita dapat. Syukuri walau kita bisa menghasilkan sedikit. Syukuri penghasilan kita, walau mungkin ada penyesuaian gaji atau ada potongan, karena ketika kita bersyukur dan kita belajar melihat ke bawah dari hal-hal kecil, masih banyak orang-orang yang mungkin lebih berkekurangan dari kita. Kita harus selalu yakin dan percaya kalau kondisi yang ada saat ini juga tidaklah lebih buruk. Mungkin ketika kita bandingkan di krisis moneter tahun 98, di mana kondisi juga ekonomi sangat-sangat carut marut, Tuhan saat itu saja tetap menuntun kita dan menjaga kita dan memberikan kita berkat senantiasa. Maka dari itu senantiasa bersyukur. Yakin ketika kita bisa melewati krismon atau masa-masa sulit dalam kehidupan kita di masa-masa sebelumnya, yakin bahwa Tuhan juga akan menuntun kita melewati permasalahan kesusahan ekonomi di saat ini dan ke depannya. Tuhan memberkati kita dan keluarga kita. Amin.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Kita satukan hati, mari kita berdoa. Puji dan syukur ya Bapa, kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus. Berkat tuntunan tangan penyertaan Kau saja Tuhan, kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah kebaktian rumah tangga di malam hari ini, mulai dari sektor 1 sampai dengan 6, dengan secara virtual, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Tuhan, bacaan hari ini mengajarkan kami untuk selalu bisa dan siap untuk bertobat ketika kami melakukan kesalahan, tidak seperti bangsa Israel yang selalu terjebak dalam dosa dan mengkhianati Engkau dengan menyembah Baal. Tetapi Tuhan, pakai kami, jadikan kami, sadarkan kami untuk selalu bisa sadar dan berpaling ketika kami bersalah dan berdosa kepadamu. Di malam hari ini Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau mendoakan rumah tangga yang menjadi bagian dalam GPIB Cipecang Jonggol ini Tuhan, dari sektor 1 sampai 6. Tuhan tahu bahwa keberadaan saat ini sulit untuk semuanya, tapi kami tahu Tuhan yang memampukan kami untuk melewati segala macam rintangan, masalah, dan cobaan. Kami yakin Tuhan, Engkau memberkati keluarga-keluarga yang menjadi bagian dalam GPIB Cipecang ini Tuhan, dengan penuh kebaikan Tuhan, Kau memberkati mereka satu persatu. Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini juga kami mau mendoakan persekutuan jemaat GPIB Cipecang yang makin hari makin bertumbuh. Kiranya Tuhan memberkati kami Tuhan, biarlah kami bisa menjadi gereja yang melayani di tengah pergumulan kehidupan bermasyarakat di lingkungan kami. Kami juga bersyukur bahwa kami sudah boleh memilih pelayan-pelayan Pelkat kategorial ke-6 Pelkat yang akan siap ditahbiskan dalam beberapa waktu ke depan. Tuhan, jadikan orang-orang yang terpilih sebagai para pelayan Pelkat ini menjadi saluran berkat bagi pertumbuhan iman warga jemaat di GPIB Cipecang ini. Tuhan, kami juga mau mendoakan para presbiter, baik pendeta jemaat, penatua, diaken, BPPJ, dan juga karyawan kantor yang selalu setia dalam tugas dan pelayanan kami di tengah kehidupan bermasyarakat dan juga bergereja. Tuhan, pakai para pelayan ini sebagai pelayan yang melayani dan tidak mengenal lelah, selalu setia dan membagikan kasih kepada siapa saja di tengah pelayanan mereka masing-masing. Tuhan, kami juga mau mendoakan untuk warga jemaat yang mungkin dalam kondisi sakit. Tuhan, menilik mereka Tuhan. Tuhan menjamah sakit penyakitnya, sehingga Tuhan oleh bilur-bilur-Mu, warga-warga jemaat kami yang sakit dapat memperoleh penyembuhan, sehingga dapat beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga mau mendoakan mereka yang tengah bersuka cita karena pertambahan 1 tahun usia dan juga hari ulang tahun pernikahan atau kelahiran dalam minggu-minggu ini. Tuhan memberkati mereka yang tengah berbahagia juga. Tuhan, terkhusus kami juga mau mendoakan bangsa dan negara ini dalam kondisi COVID dan juga situasi politik dan ekonominya. Tuhan mau memberkati bangsa dan negara ini mulai dari pemimpin yang tertinggi sampai dengan yang terendah, sehingga mereka bisa menahkodai warga masyarakat dan juga negara ini dengan lebih bijak dan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan saja. Ya Tuhan, doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami yakin Engkau sudah mengetahui apa yang masih tersimpan dalam isi hati kami, dan doa ini mau kami sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami secara bersama-sama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Mazmur 50 ayat 23 yang menyatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur. Bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmatnya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di surga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, mohon perhatian sejenak untuk warta jemaat pada malam hari ini. 1. Tata ibadah syukur. Dalam rangka memperingati HUT PKLU, maka tata ibadah hari Minggu 18 Oktober 2020 menggunakan tata ibadah syukur HUT PKLU ke-10 dari Majelis Sinode pada pukul 9.00 WIB atau ibadah jam kedua. 2. Untuk jadwal ibadah keluarga Rabu 21 Oktober 2020 yang bertugas pelayan firman Pendeta Nyonya Wasti IS Uktolsea Magani dan pelayan liturgos Penatua Cornelis Komsari. 3. Pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja sebagai berikut. Ibadah hari Minggu untuk warga jemaat pada tanggal 18 Oktober 2020 di gedung gereja Cipecang pada ibadah jam 6.00. Kelompok B terdiri dari warga jemaat dari sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Dan ibadah pada pukul 9.00 WIB untuk kelompok A terdiri dari warga jemaat dari sektor pelayanan 1, 2, dan 3. Demikian warta Jumat Minggu ini. Atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu.
Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.